Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau berbagi pengalaman saya bagaimana awalnya saya membuka usaha jualan mainan anak ini. Awalnya di tahun 2021. Waktu itu saya masih sebagai karyawan swasta di kota Surabaya. Jadi saya masih karyawan ya, belum punya usaha sendiri. Tapi waktu itu saya ingin punya usaha sendiri, ingin lepas lah dari ikatan perusahaan. Awalnya karena saya belum punya cukup modal. Waktu itu saya punya tabungan sih, cuman baru sedikit, belum cukup lah kalau untuk buka usaha mainan seperti ini. Jadi waktu itu saya langsung mencoba untuk mengajak teman saya untuk joinan, istilahnya itu joinan ya. Dan akhirnya setelah diskusi teman saya setuju. Setelah itu kita berdua sudah mulai mencari-cari info, survei tempat dan berbagai macam info tempat grosir, tempat nanti untuk berjualan gitu. Untuk rencananya sendiri saya bukan di kota Surabaya tapi di desa, di daerah Rembang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kenapa? Karena memang istri saya memang orang Rembang sih ya. Jadi gini, awalnya saya sama teman saya sudah mengkalkulasi semuanya, kira-kira modalnya itu antara 60 sampai 70 juta lah. Tapi waktu itu teman saya sudah mengumpulkan uang 60 juta. Jadi saya pikir 60 juta itu udah cukup lah ya. Di akhir tahun 2021 itu saya sama teman saya udah mulai survei tempat di daerah Lasem itu, sudah mencoba berulang kali dan itu waktu itu gagal ya teman-teman. Jadi tidak gampang karena di Lasem juga banyak sekali orang-orang usaha dagang jualan itu. Jadi untuk tempat itu sangat sulit waktu itu. Tapi alhamdulillah di tahun 2022, di awal 2022 teman saya mendapatkan info kalau di tempat ada toko yang dikontrakkan. Tempatnya lumayan strategis, murah, untuk luasnya lumayan lah ya. Kira-kira kalau toko ini kira-kira ya 5 kali 6 lah, hampir 6 meter, 5 kali 6 meter. 5 kali 6 meter ini kalau di Surabaya bisa 50-an juta. Tapi alhamdulillah di Lasem, di pinggir Pantura ini saya cuma mendapatkan harga sangat murah, yaitu 12 juta per tahun. Tapi saya teman-teman saya tidak cuman saya mengambil 1 tahun, tapi saya sama teman saya mengambil 1,5 tahun, 1,5 tahun. Jadi kalau hitungannya 1,5 tahun itu 18 juta ya teman-teman. Untuk yang 6 juta setengah tahun, 12 juta 1 tahun. Jadi kenapa saya mengambil 1,5 tahun? Karena untuk yang setengah tahun itu nanti itu kan yang namanya awal usaha nih ya. Awal usaha kan kita tidak langsung laku banyak pelanggan, langsung banyak yang beli gitu kan enggak. Jadi untuk yang 6 bulan ini saya gunakan untuk mencoba untuk mencari pelanggan, istilahnya marketing lah, untuk mencari pelanggan, bagaimana survei pasarnya, bagaimana kondisi awalnya gitu. Itu untuk 6 bulan, untuk bagaimana saya harus mengembangkan usaha mainan ini. Karena terus terang saya sebelumnya tidak ada pengalaman untuk jualan atau dagang apalagi mainan ya. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri lah. Jadi untuk yang 6 bulan itu saya tidak memikirkan kontrakan 1 tahun.
tahun berikutnya tidak. Tapi setelah 6 bulan nanti kan saya setengah tahun, 1,5 tahun, yang setengah tahun saya gunakan untuk mengembangkan usaha. Untuk yang 1 tahun ke depannya itu saya sudah mulai memikirkan kontraan ke depannya lagi. Jadi 18 juta itu untuk kontraan, 12 juta untuk perlengkapan toko seperti meja kerja, aksesoris, lampu, kipas angin, rak dan segala macam, dan membayar tukang gitu. Itu totalnya 12 juta. Jadi untuk kontraan sama perlengkapan toko totalnya 30 juta. Dan untuk yang 30 juta itu adalah saya fokuskan untuk mengisi mainan. Waktu itu saya mainan 30 juta itu udah banyak teman-teman, udah hampir lengkap lah. Karena apa? Waktu itu saya beli grosirnya itu di Surabaya, kolaannya itu di daerah Surabaya. Saya kolak 30 juta itu udah mendapatkan 25 koli. 25 koli itu 25 dus. Satu dusnya itu hampir seperti, ya besar kecil lah, hampir seperti kardus kulkas. Bayangin 25 kardus kulkas gitu. Waktu itu saya membawa truk engkel dari kota Rembang ke Surabaya, bawa engkel, dan itu full, engkelnya itu full ya kawan-kawan. Jadi untuk modal awal saya adalah 60 juta. 60 juta itu menurut saya relatif murah ya teman-teman, karena bukan di kota tapi di kabupaten, suatu kabupaten, jadi gak mahal-mahal amat. Tapi kalau teman-teman mau buka usaha, misalkan mau buka usaha mainan anak seperti ini, saya sarankan tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Karena apa? 60 juta itu takutnya ada yang keberatan. Karena apa? Untuk modal itu sebenarnya relatif. Kita modal 10 juta pun sebenarnya udah bisa. 10 juta itu udah bisa untuk mengisi mainan. Masalah untuk tempat itu kan beda-beda ya, tergantung tempatnya, tergantung kotanya. Jadi tempat itu ada yang murah, ada yang mahal. Kalau untuk masalah tempat kita skip dulu aja. Kalau untuk modal itu 10 juta sebenarnya udah lumayan sih. Karena apa? Karena untuk 10 juta itu kita bisa mengambil mainan yang relatif murah-murah dulu, jangan langsung yang mahal-mahal dulu, tapi yang relatif murah-murah dulu. Ini sekedar saran ya dari saya untuk teman-teman yang mau buka usaha mainan seperti ini. Tapi untuk pengalaman saya sendiri, kenapa saya berani langsung modal 30 juta. 30 juta itu sebenarnya tidak langsung sangat lengkap gitu, enggak ya, lumayan lengkap lah. Karena apa? Saya mengambil mulai dari mainan yang termurah sampai mainan yang cukup mahal, bukan yang termahal ya, tapi cukup mahal lah. Itu saya lengkapi mulai dari mainan bayi, mainan anak perempuan, mainan anak cowok, serta mengisi aksesoris dikit-dikit. Saya isi aksesoris ya teman. Karena apa? Karena kalau aksesoris ini saya sediakan karena nanti kalau ada anak-anak yang beli mainan itu tidak mungkin dia sendirian. Jarang lah ada anak-anak sendirian ke toko mainan bawa uang gitu ya. Pasti dia mengajak orang tuanya, saudaranya, atau temannya gitu. Nah, kalau dia mengajak saudaranya atau orang tuanya, pasti orang tuanya itu tadi atau saudaranya pasti lihat-lihat lah selain mainan itu apa. Nah, yang cocok itu menurut saya itu aksesoris memang. Karena toko-toko mainan anak itu biasanya memang diisi aksesoris. Jadi walaupun aksesoris ini untungnya dikit tapi nggak apa-apa lah. Gini, untuk awal kenapa saya belum memberanikan diri untuk menjual mainan anak-anak? Karena mainan anak-anak ini pertama ya tidak basi. Kedua, anak-anak
yang namanya anak-anak itu kalau punya satu mainan, nggak mungkin dia punya satu mainan cukup, pasti dia ingin membeli yang lain. Istilahnya anak-anak itu biasanya koleksi lah. Nah, itu pertama. Kedua, anak-anak ini terhadap mainan itu seperti kebutuhan. Paham ya teman-teman? Seperti kebutuhan. Kalau orang tua, kalau cowok biasanya kebutuhannya rokok, kalau ibu-ibu kebutuhannya make up gitu. Tapi kalau anak-anak ini adalah kebutuhannya mainan pastinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya mengambil jualan mainan anak-anak? Yang ketiga adalah karena kalau satu anak punya mainan, pasti anak-anak yang lain ini juga ingin juga. Karena yang namanya anak-anak itu pasti keinginannya itu gimana ya, paham lah. Yang keempat, yang namanya orang tua itu pasti ingin membahagiakan anaknya, walaupun orang tuanya ada yang mampu, yang sederhana, yang cukup mampu lah, pasti dia ingin membahagiakan anaknya dengan cara ingin membelikan mainan anak-anak. Nah, itu pertimbangan awal mula saya ingin membuka usaha jualan mainan anak-anak ini ya teman-teman. Mungkin cukup itu dulu sharing saya, berbagi pengalaman saya, mulai dari berbagi masalah pengalaman awal mula saya membuka usaha sampai modalnya berapa, kalkulasinya berapa. Mungkin untuk selanjutnya jangan lupa like, subscribe, and comment. Nanti untuk kedepannya saya akan sharing-sharing lagi tentang bagaimana kedepannya mainan anak-anak ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dah.